dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya. 4. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar dan meningkat. Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut. Seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan. Mengutip Abdi Al-Rahman Al-Jaziri mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, yaitu penjualan barang-barang riba fadal, emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara istilah syar'i menurut Hasan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam. Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Ada beberapa pendapat lain dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kata riba tidak hanya berhenti kepada arti kelebihan. Pengharaman riba dan penghalalan jual beli tentunya tidak dilakukan tanpa adanya sesuatu yang membedakannya, dan sesuatu itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan saitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Berbicara riba, identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram. Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam As-Sunnah. 1. Riba akibat hutang piutang, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. 2. Riba akibat jual beli, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasiyah. 1. Riba qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh, Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000, maka tambahan 5.000 adalah riba qardh. 2. Riba jahiliyah, utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, dan biasa disebut juga dengan ribayat. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam membayar utangnya.
3. Riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi, emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Contohnya tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak. 4. Riba nasiyah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh, seseorang meminjam sekilo gandum dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba, pihak yang mempunyai hutang tidak dapat membayarnya, maka ia harus menambah menjadi 1,5 kilo. Yang maksudnya menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran. Ada kemiripan antara larangan riba ini dan larangan Allah yang telah digunakan terhadap minuman keras, perjudian dan juga dalam menghadapi praktek perbudakan. Oleh karena itu, penelitian tentang metode yang digunakan dalam Al-Quran untuk larangan terhadap minuman keras, perjudian dan juga perbudakan akan memberikan informasi yang berguna untuk memahami metode yang telah digunakan oleh Al-Quran dalam larangan dan penghapusan riba. Al-Quran membicarakan riba secara bertahap. Di antaranya, tahap pertama, sekadar menggambarkan adanya unsur negatif riba. Tahap kedua, memberikan sinyal atau isyarat tentang keharaman riba. Tahap ketiga, secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba. Dan tahap keempat, mengharamkan riba secara total dalam berbagai bentuknya. Kronologi analisisnya adalah sebagai berikut. 1. Dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah menurunkan surat An-Nisa, ayat 160-161. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi, walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam, tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. 3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan dalam masa jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Ali, Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa berlipat ganda bukanlah syarat dari terjadinya riba, namun merupakan praktek pembungaan pada masa itu. Dan maksud dari ayat di atas adalah tentang kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang di dalamnya terdapat kezaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya. 4. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, maksud firman Allah di atas adalah janganlah kalian memakan riba setelah masuk Islam, karena Allah telah memberi hidayah kepadamu. Sebagaimana perbuatanmu di masa jahiliyah. Apabila seseorang mempunyai hutang kepada orang lain, kemudian masa pembayarannya telah tiba, padahal debitor belum bisa membayar, maka si debitor berkata kepada kreditor, tundalah hutangmu, dan saya akan menambah hartamu. Kemudian keduanya sepakat. Transaksi itu adalah riba yang berlipat ganda, karena itu, Allah melarang melakukannya saat mereka memeluk Islam. Menurut Al-Razi, apabila seseorang berhutang kepada orang lain, misalnya 100 dirham untuk masa yang ditentukan. Kemudian masa pembayaran pun tiba, padahal si debitor belum bisa melunasinya, maka si kreditor berkata, tambahlah harta saya, dan saya akan menambah masa pembayaran. Ada kalanya kreditor menjadikannya 200 dirham. Riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba fahisi, yaitu keuntungan yang berganda. Tambahan yang berlebih-lebihan ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu terjadi dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan mengembalikan 110 atau lebih atau kurang dari jumlah tersebut. Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit. Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan debitor ketika itu telah ada dalam genggaman mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipat gandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai riba al-nasiyah. Ibnu Abbas berpendapat bahwa nas Al-Quran menunjuk kepada riba nasiyah yang dikenal ketika itu. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa riba yang berlipat ganda diharamkan oleh Allah, karena riba yang berlipat ganda adalah perbuatan komunitas jahiliyah. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi pendapat di antara ulama, apapun mazhab dan alirannya. Akan tetapi, timbul pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan? Yang pasti adalah bahwa teks ayat menunjukkan arti berlipat ganda. Mereka yang berpegang kepada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya, kalau tidak berlipat ganda, maka tidak haram. Pihak lain berpendapat bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat, tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktikkan pada masa turunnya Al-Quran. Sehingga kata mereka lebih lanjut, penambahan walaupun tanpa pelipat gandaan adalah haram. Di sini yang pertama dijadikan kunci adalah firman Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah kata al-riba yang berbentuk marifat ini mengarah kepada riba berlipat ganda atau tidak? Menurut Rashid Ridha, mengarah kepadanya, sedangkan menurut ulama lain tidak mengarah kepadanya. Oleh karena itu, tidak tepat menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir yang turun itu melebihi pengertian riba dalam ayat Ali Imran yang lalu. Karena riba yang dimaksud adalah riba yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan Al-Quran adalah yang disebutkannya sebagai berlipat ganda atau yang diistilahkan dengan riba nasiyah. Namun, jika dirunut dari semua ayat yang sudah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan, segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut.